ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel kisah mistis kita. Sebuah mata air yang jernih yang waktu itu masih dipakai di warga desa di perbatasan Demak dan Semarang yang beberapa kali pernah saya ceritakan, di mana di sekitar mata air tersebut dengan luas kira-kira 20 sampai 30 meter persegi terdapat beberapa pohon sawo yang cukup besar dan sangat tua dengan daun-daunnya yang rimbun. Dan lokasi mata air ini sendiri oleh warga dirawat, dalam arti tumbuhan liar yang tumbuh di situ seperti semak belukar ataupun rumput yang tumbuh itu hampir dikatakan bersih, tidak ada. Pemanfaatan mata air itu sendiri oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari yang masih dipakai, karena mata air yang selain jernih, sumber yang keluar dari situ bahkan tidak pernah mengering. Di musim kemarau yang panjang pun sumber mata air itu masih bisa mencukupi kebutuhan warga sekitar. Lokasi mata air itu sendiri untuk setiap tahunnya dipakai oleh warga untuk ritual bersih desa atau sedekah bumi. Jadi memang kawasan mata air dan pohon-pohon sawo ini kurang lebih disakralkan oleh warga dan dipercayai memiliki penghuni sosok-sosok lain yang tentunya berbeda dengan kita dan cenderung angker atau diwingitkan. Cerita-cerita yang berkembang di seputar kawasan itu sendiri antara lain pernah atau bahkan sering ketika seseorang melintasi di wilayah itu setelah jam 5 sore atau menjelang maghrib, ketika dia pulang dari sawah, karena rutenya melewati mata air dan sawo tadi, pohon sawo tadi. Di situ terdengar suara riuh anak-anak yang sedang asik bermain. Dan ketika dia penasaran untuk menengok anak-anak tadi, untuk mengingatkan segera pulang karena hari menuju gelap, dan ternyata sampai di situ warga yang mengecek keberadaan anak-anak itu ternyata tidak melihat apapun. Dan setelah dia di area sawo dan mata air tersebut, suara-suara tadi menghilang entah kemana. Dan beberapa kejadian juga ketika seseorang mengambil air, bahkan di siang hari pun dia melihat seorang perempuan yang seringnya memakai kebaya lama dengan rambut yang disanggul. Dia menggendong klenting atau tempayan dari tanah liat bakar yang biasa dipakai untuk
mengangkut air. Dan ketika warga tadi mendekati untuk menanyakan, karena itu warga yang pemikirannya orang baru atau warga desa lain untuk sekedar disapa, ketika dia mendekat sampai di sumber mata air tadi, ternyata dia tidak melihat seorang pun. Atau kadang di malam-malam tertentu warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan area pohon sawo, seringkali di hari-hari tertentu dia mendengar suara wanita yang sedang nembang atau bernyanyi dalam bahasa Jawa. Dan lagi-lagi ketika dia memastikan, atau dari beberapa warga yang ingin melihat siapa yang sedang bernyanyi atau bersenandung, tidak menemukan apapun di lokasi itu. Dan memang dari banyaknya kejadian itu, yakinlah warga bahwa apa yang ada di kawasan mata air dan sawo tadi dihuni oleh sosok-sosok lain yang tidak kasat mata. Singkat cerita, di musim kemarau, karena kondisi di area pohon sawo tadi cukup rindang dan bersih, anak-anak biasanya menjadikan tempat itu favorit untuk bermain di kala siang hari sampai dengan sore hari. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan, termasuk kami waktu itu yang berusia 12 tahunan bermain bersama dengan anak-anak lain yang masih asik menikmati apapun yang ada di situ, entah bermain apapun. Sampai kemudian kami pulang, dan setelah kami melakukan sholat maghrib di masjid, ada bapak-bapak, Pak Harso namanya, yang ketika kami di masjid sedang berkumpul anak-anak untuk mengaji, didatangi Pak Harso ini dan menanyakan kepada kami tentang anaknya Adi yang sampai dengan sore ini, bahkan di masjid tidak kami lihat, belum pulang. Ya, Pak Harso ini menanyakan kepada kami keberadaan Adi siang tadi, apakah Adi bermain bersama kami atau seperti apa. Dan kami sepakat memang siang tadi sampai dengan sore Adi bermain dengan kami. Sampai di jam 4:30 sore kami pulang bersama. Hanya saat itu kami tidak menyadari Adi yang kala itu memang kami tidak memperhatikan. Dan mungkin pikiran kami waktu itu anak-anak, karena memang sudah pulang semua, ya tentu saja Adi ini ikut pulang. Mendengar informasi dari kami, ya memang Pak Harso ini terlihat cemas dan khawatir. Sampai beberapa bapak-bapak juga ikut berkumpul di situ di masjid di Serambi, menanyakan apa yang terjadi. Dan memang kesimpulannya, sore itu selepas bermain, Adi tidak pernah sampai di rumah dan sampai sekarang belum pulang. Dari situ ramailah kami untuk, terutama bapak-bapak, mendiskusikan
hilangnya Adi ini. Sampai waktu itu Pak Kiai yang menjadi imam keluar dari masjid dan ikut juga mengobrol bersama bapak-bapak dan kami yang masih di situ, dan diambil kesimpulan kalau terakhir kali Adi dilihat ada di area pohon sawo dan mata air. Dan rame-ramelah kami, karena kami waktu itu anak-anak juga penasaran ingin ikut menuju lokasi mata air, sampai dengan kegiatan yang biasanya kami lakukan setelah selepas sholat maghrib mengaji itu tidak dilaksanakan, dan hari itu libur. Berbondong-bondonglah bapak-bapak dan kami, anak-anak yang berjumlah hampir 20-an anak, ikut ke arah mata air dan pohon-pohon sawo tadi dengan penerangan senter dan obor yang memang saat itu listrik di desa belum merata seperti sekarang. Sampailah kami di lokasi tadi, dan kondisi yang tadinya gelap tiba-tiba karena kedatangan kami menjadi terang. Sampai di lokasi tersebut kami dan bapak-bapak juga ikut memanggil nama Adi, tapi tidak ada jawaban, dan banyak warga waktu di lokasi itu menyisir mulai dari mata air, seputar sawo, sampai dengan seputar situ, sampai dengan area persawahan, dan sampai isya Adi ini tidak ditemukan. Karena isya beberapa warga dan kami yang waktu itu masih anak-anak disuruh untuk pulang, tapi kebanyakan dari kami bersikukuh tetap di lokasi itu karena rencananya setelah sholat isya pencarian Adi akan dilanjutkan kembali. Dan benar aja ketika setelah sholat isya selesai makin ramai dan bertambah banyak, termasuk juga warga sekitar, dan kali ini bersama ibu-ibu yang membawa peralatan dapur seperti panci atau wajan atau apa yang bisa dipukul mengeluarkan bunyi dari peralatan dapur, yang kali itu memang dipercaya kalau Adi dibawa oleh sesosok atau disembunyikan oleh sosok gaib yang menghuni kawasan mata air. Dan ramailah di situ suara bunyi tangkreng atau suara-suara dari warga yang memukul alat peralatan dapur dan juga memanggil nama Adi. Sampai sekitar jam 8:30 usaha warga ini tidak berhasil, dan banyak warga yang berasumsi lain bahwa Adi ini kemungkinan tidak berada di situ, dan beberapa warga sudah mulai pulang, mungkin karena ada aktivitas lain. Tapi di lokasi mata air tersebut masih banyak warga yang berkumpul dan sambil duduk-duduk. Kemudian tidak berapa lama Pak Kiai yang berjalan ke arah lokasi datang. Warga ini kemudian menanyakan, bagaimana Pak Yai, bagaimana? Dan di situ Pak Yai hanya menjawab, ditunggu sik wae.
kira-kira mengko jam 11 bengi. Ditunggu saja dulu, kira-kira nanti jam 11 malam. Nah, warga ini perlu bubar dulu atau bagaimana Pak Yai? Ora usah, nggak usah, di sini aja ditunggu. Dari proses 8:30 itu ya, karena banyak warga yang berkumpul. Rumah yang terdekat dari situ mungkin beberapa warga mengirimkan teh hangat atau kopi untuk bisa dijadikan pacetan atau hidangan yang kala itu menunggu waktu jam 11 malam sesuai dengan apa yang diucapkan Pak Yai. Sampai jam 11 di situ memang suasana agak ramai, suara warga juga berbisik-bisik dengan penerangan obor yang semakin bertambah banyak. Tibalah kisaran jam 11, anak-anak waktu itu juga sudah sedikit berkurang, lebih banyak yang disuruh pulang karena paginya ada sekolah, dan kami berempat itu masih standby di situ dan merasa penasaran. Bapak saya dan bapak teman-teman yang masih di situ juga berada di situ, jadi kami kondisi aman, tidak ada rasa takut. Sampai kemudian jam 11 itu Pak Yai datang, beliau melakukan doa di depan mata air tersebut. Entah waktu itu apa yang beliau ucapkan atau beliau membaca doa, kami sendiri tidak tahu. Kami hanya diam menyaksikan Pak Yai. Sampai kemudian Pak Yai ini meminta senter warga yang membawa untuk dihidupkan dan disorotkan di mata air. Setelah beberapa menit dicari di seputar itu tidak terlihat, sampai tiba-tiba dari dasar mata air yang tidak terlalu dalam, sekitar 1,5 meter di pojok sumber mata air keluar, tiba-tiba muncullah Adi yang dalam kondisi basah kuyup. Dia sedang terlungkup dengan kulitnya yang sudah agak pucat. Dan kemudian Pak Yai menyuruh warga untuk mengangkat Adi ini dari mata air, sampai kemudian diangkat, dan alhamdulillah di situ Adi masih bernafas. Ya, setelah proses diganti baju dan lain sebagainya di lokasi itu, dibungkus sarung, waktu itu dikasih sarung. Tak selang berapa lama Adi ini sudah siuman dengan agak kaget karena melihat banyak warga yang membawa senter ataupun obor mengelilingi dia. Setelah Adi agak tenang, setelah dia diberi minum teh hangat dan beberapa menit terlihat dia juga sudah mulai tenang, akhirnya beberapa warga ini menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Adi ini menjawab bahwa ketika teman-teman sudah mau pulang, dia itu kebelet kencing, dan karena dirasa waktu itu dia dekat dengan mata air, secara tidak langsung dia tidak berpikir panjang, kencing di atas mata air tersebut. Dan itu dilakukan Adi ini memang tidak ada niat apapun, hanya mencari mudahnya. Sampai ketika dia selesai kencing dan berbalik ke arah anak-anak,
apa yang dilihat Adi ini ternyata anak-anak sudah tidak ada, kondisi sepi. Bahkan suasana ketika jam 4:30 itu yang seharusnya masih terang, Adi ini ketika dia menengok ke belakang, suasana itu berubah jadi remang-remang dan agak gelap. Dan ketika Adi mau berlari, dia dipanggil oleh seorang wanita yang berkebaya sederhana, kebaya orang-orang dulu yang waktu itu masih banyak dipakai, dengan membawa kelenteng tadi yang digendong. Perempuan ini memanggil Adi lalu menanyakan, "Lole, kowe ameh balik wis peteng lho, mampir rumahku sik. Lho, kamu mau pulang nak, ini hari sudah gelap, apa mampir di rumahku dulu, mengko tak terke, nanti tak antar." Dan karena waktu itu memang kondisi gelap, Adi sendiri ya mengiyakan, karena memang suasana di situ Adi agak sedikit takut dengan gelap dan suasana yang tiba-tiba anak-anak sudah pulang meninggalkan. Sampai kemudian perempuan itu memegang tangan Adi dan mengajak masuk ke sebuah rumah yang Adi sendiri berjalan kira-kira 10 meter. Dan sebenarnya waktu itu Adi sempat berpikir bahwa kok ada rumah di sini, padahal setahu Adi sendiri di situ kan memang hanya pohon-pohon sawo yang ada dan area persawahan. Rumah warga terdekat sendiri sekitar 30 meteran dari mata air itu. Kemudian diajak masuklah Adi ini ke rumah perempuan tadi, dan sempat ketika itu Adi menanyakan, "Aku mengko diterke balik ya mbok, nanti saya diantar pulang ya Bu." Perempuan itu hanya tersenyum. Kemudian dia berkata lagi, "Ya mengko iki ngombe banyu sik, tak gawe wedang, bari kita terke mulai. Ya nanti ini dulu kamu tak buatkan minum, setelah ini kamu saya antar pulang." Dan ketika masuk ke rumah perempuan tadi, memang di situ di sebuah meja kayu, Adi sudah seolah-olah disiapkan satu gelas, entah dari mana itu, satu gelas air putih, dan Adi diminta untuk meminumnya. Dan ketika Adi itu meminum, tiba-tiba Adi merasakan suasana gelap dan boleh dikatakan dia itu pingsan, tidak ingat apapun, sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Dia berada dikelilingi oleh warga, dan dia memang tidak tahu apa-apa setelah meminum air yang ditawarkan perempuan tadi. Jadi kesimpulannya, Adi ini setelah dia kencing, dia diajak seorang perempuan masuk rumah. Dia meminum air dari gelas, dia pingsan dan tersadar dengan kondisi dikerumuni warga. Dan beberapa warga sendiri menanyakan kepada Pak Yai apa yang terjadi, tapi Pak Yai sendiri hanya menjawab, "Ya koyok ngono kuwi lah, ya seperti itulah." Tidak menjelaskan apapun. Sampai itu selesai, warga pulang masing-masing. Adi yang waktu itu digendong bapaknya juga sudah pulang, dan tidak terjadi apapun lagi. Hanya cerita-cerita warga pagi harinya menanyakan Adi yang kala itu di pagi hari Adi demam,
dan beberapa hari kemudian juga sudah sehat kembali. Ya, demikian teman-teman, sebuah cerita dari pengalaman kami di desa, dan kondisi mata air beserta pohon sawonya sendiri sekarang sudah tidak ada karena pelebaran jalan yang ada di warga. Pohon-pohon sawo itu harus ditebang, dan tidak lama setelah itu, hampir beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun, sumber mata air tersebut sudah tidak mengeluarkan air lagi, atau sumber airnya sudah buntu. Dan memang sangat disayangkan karena bagaimanapun juga pohon sawo ataupun mata air itu menyimpan banyak cerita yang mestinya bisa dilestarikan. Lagi-lagi kebijaksanaan kita bahwa alam yang memang sudah mengatur dan menghasilkan sesuatu dan saling terkait. Dengan dipotongnya pohon sawo itu, otomatis sumber penyimpanan air yang berada di akar-akar pohon sawo itu sudah tidak bisa menampung, sehingga mata air yang dulu sering dan dari zaman dulu digunakan untuk kebutuhan harus hilang, dan sekarang pun tidak ada bekas yang tersisa, hanya menjadi satu buah area ladang dengan jalan yang sekarang sudah baik dan diaspal. Demikian kawan-kawan cerita ini, semoga bisa menemani teman-teman beraktivitas, dan mohon dukungan, like, komen, atau subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakai loro pan samyo bali, sakeh ngomo pan sami mirudo, welas asih pandulu